warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Desrani Putri dengan NPM A1L020026. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas kelima mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Arsyadani Misbahuddin MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pertama-tama dengan pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang diajarkan, baik nasihat maupun petunjuk, yang dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis atau as-sunnah, dan ijtihad. Kedudukan Al-Quran sangat tinggi karena Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga segala persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kita pun diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk agar manusia dapat hidup di jalan yang benar. Banyak sekali bukti kebenaran Al-Quran. Salah satunya yaitu Quran Surah At-Talaq ayat 12. Allah menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Dan benar adanya bahwa bumi dilapisi atmosfer oleh 7 lapisan untuk melindungi bumi. Dan banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan dari membaca dan mempelajari Al-Quran. Salah satunya yaitu dari Aisyah, Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang terbata-bata membaca Al-Quran, sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Nasai, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya tentang hadis atau as-sunnah. As-sunnah menurut istilah syariat berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik itu ucapan, perbuatan, maupun akhlak yang dimaksudkan sebagai persyariatan bagi umat Islam. Menurut para ahli, definisi as-sunnah terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan sedangkan as-sunnah ditinjau dari para perawi dari Nabi SAW juga dibedakan menjadi 3, yaitu sunnah mutawatirah, sunnah masyurah, dan sunnah ahad. Kedudukan hukum as-sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam di samping Al-Quran. Dan adapun fungsi as-sunnah yaitu memperkuat isi hukum Al-Quran, memperjelas isi Al-Quran, dan menetapkan hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang ijtihad. Pengertian ijtihad itu sendiri adalah sebuah pengerahan segala kekuatan yang dilakukan untuk mencari tahu hukum atas suatu peristiwa di dalam Al-Quran ataupun hadis sahih. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Adapun fungsi ijtihad yaitu untuk membantu manusia agar dapat menemukan solusi dalam permasalahan yang belum ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian sumber ajaran Islam, kedudukan Al-Quran, keistimewaan, bukti kebenaran, dan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran, pengertian as-sunnah dan pembagiannya, kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam, fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran, pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad, dan yang terakhir adalah fungsi ijtihad. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.